Kosan HI, Kopi Santai Anak HI, tempat di mana kita bisa berbincang santai dengan secangkir kopi. Welcome back to podcast Kosan HI. Wih, akhirnya kebagian juga gue jadi kos-kosan HI. Nunggu 5 episode dulu baru dipanggil. Luar biasa emang. Oke guys, ini dia nih yang bedain sama podcast lain. Bukan cuma bintang tamunya yang dikenalin, tapi hostnya juga kudu kenalan juga. Bersama gue Haidar dari HI Angkatan 2019 yang bakal nemenin kalian di episode kali ini dengan bahasan yang lebih greget pastinya. Di episode kali ini kita akan berbincang tentang topik yang HI banget nih. Yang jelas di sini gue pasti nggak sendirian. Dari kalian sih pasti udah kenal banget sama bintang tamu kita kali ini. Ini dia bersama gue dosen kita Bapak Ramdan Muhaimin yang saat ini mengajar mata kuliah Islam dan Politik. Ya. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam Haidar. Alhamdulillah sehat. Mas Haidar gimana? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Selamat bergabung. Iya, jaga prokes ya. 3M, 5M, 10M, pokoknya semua yang MM dijaga lah. Iya, mantan pun dijaga kalau sekalian. Waduh. Kan yang MM ya. Yes. Iya. Tapi yang itu mau dijaga Pak, biarin aja nggak apa-apa. Oh, biar aja ya. Iya nggak apa-apa. Masih banyak yang lain Mantan Pak. apa? Oh iya, mantan apa misalnya? Ini lagi sibuk apa nih Pak belakangan ini? Kan perkuliahan belum dimulai nih. Ya kalau di Prodi karena saya diamanahi beban sebagai Prodi ya, kesibukan lebih besarnya yang ngurusin Prodi, bantu Kaprodi Pak Rizal. Kalau di dosen-dosen HI Pak Rizal ini panggilnya Jenderal. Pak Jenderal. Karena posturnya udah paling tinggi dan paling mirip seperti jenderal. Ya itu Mas Haidar, ya kesibukan di Prodi aja. Kan kita mau perkuliahan dimulai tanggal 20 September ya. Iya. Nah, sekarang udah nih. Masuk. Tadi pagi itu sudah PKKMB pembukaan. Apa PKKMB masih ingat? Pekan perkenalan apa? Perkenalan kuliah mahasiswa baru. Kuliah mahasiswa baru. Nah, itu dia. Ya, betul dia. Iya. Jadi alhamdulillah mahasiswa baru angkatan 2021 untuk Prodi HI itu yang daftar ulang dari sekian ratus ya. Itu ada 48 terakhir datanya. Itu 48. Ini cukup di tengah situasi pandemik seperti ini ya, banyak pihak, banyak orang yang terdampak secara ekonomi. Nah itu untuk prodi kita masih alhamdulillah masih bisa di angka 48 ya. Tahun lalu di angka 50-an, artinya masih dapat 2 kelas. Karena ada beberapa kampus ya di prodi, baik prodi politik ataupun prodi yang lain, itu sampai surut itu mahasiswa barunya. Ya, di bawah 1 kelas gitu. Karena terdampak itu. Bahkan saya kan juga selain mengajar di UAI juga mengajar di Mercu Buana, tapi di prodi yang lain gitu. Mercu Buana itu mahasiswanya lebih banyak daripada kita. Itu total yang terdampak pandemik ya, mahasiswanya tidak lanjut ya. Itu ada sekitar lebih kurang 9.000 lebih kurang kalau saya nggak salah dengar ya. Dari semua prodi, dari semua jurusan banyak. Jadi terdampak itu dalam artian ya karena ekonomi keluarga, ekonomi orang tua kan. Karena pandemik banyak yang kantornya tutup atau dan seterusnya lah. Akhirnya mereka nggak bisa lanjut perkuliahan. Total dari semua kasus itu terakhir kalau saya dengar, kalau nggak salah saya dengar ya itu sekitar 9.000. Kan luar biasa. Jadi di kita di Prodi HI ini alhamdulillah nih 2021 ini yang daftar ulang ya menjadi adik-adik kalian lah, adik-adik angkatan. Itu ada 48 orang.
itu sudah cukup stabil. Totalnya saya belum hafal ya se-UAI itu berapa ya gitu, sampai 1000-an lah ya, mencapai target lah insya Allah gitu. Ya kesibukannya gitu PKTMB. Iya, nyiapin persiapan perkuliahan, nyiapin jadwal, apalagi nyiapin termin-termin buat sidang-sidang, terus nyiapin materi perkuliahan, minimal baca-baca kan. Kalau nggak sempat bikin materinya minimal baca. Jadi pas menghadapi kalian di kelas saya harus punya materi juga di pikiran kan. Kayak sekarang nih diinfokan oleh Akmal pekan lalu ya saya baca-baca lagi. Harus baca-baca beritanya atau informasinya. Terus kalau dikaitkan dengan HI, kalau kita HI teorinya apa kira-kira gitu kan. Jadi biar nggak kelihatan bodoh di podcast. Ya kan malu kan gitu ya, didengar oleh podcast ini kan ibaratnya radio ya radio digital gitu ya kan. Iya, didengar dari Sabang sampai Merauke ya, alhamdulillahnya nggak kenal saya kan. Makanya kita kenalan dulu Pak. Iya gitulah Mas Haidar ya. Gini nih Pak, kan belakangan ini Taliban lagi kembali menjadi persoalan hangat di dunia internasional. Iya. Media lagi asik-asiknya ngebahas isu Taliban ini. Kan karena sudah 10 tahun sejak Taliban kehilangan eksistensinya di Afghanistan setelah berhasil dijatuhkan oleh US, lalu Osama bin Laden juga berhasil ditembak di Pakistan pada 2011 lalu gitu kan. Tapi belakangan ini Taliban kembali menunjukkan eksistensinya dengan berangsur-angsur tuh terus melakukan pergerakan-pergerakan. Yang akhirnya itu sampai hari ini berhasil menguasai kembali pemerintahan di Afghanistan gitu Pak. Oke. Kan respon masyarakat ini juga beragam gitu ya atas menanggapi hal ini, khususnya di Indonesia sendiri. Ada yang menganggap ini hanya sekedar kudeta politik biasa, ada juga yang menganggap ini hanya jualan biasanya Amerika, bahkan ada juga yang menganggap ini tuh sebagai kelahiran kembali dari jaringan teroris dunia. Nah, itu bagaimana? Oke. Taliban ini menjadi apa ya? Menjadi perhatian magnet ya saat ini ya. Banyak pihak melihat Taliban sebetulnya bukan karena Talibannya ya pertama itu. Jadi ada variabel ikutan lah ya. Tapi karena Amerikanya mundur. Nah, itu dia. Itu yang bikin menarik gitu kan, Amerikanya mundur. Iya, kebetulan kemudian di situ Taliban naik. Kalau misalnya pemerintah Afghanistan itu bertahan, ya mereka tidak mundur, mereka tidak kabur, ya Taliban mungkin nggak jadi tidak jadi magnet yang cukup besar gitu bagi banyak pihak, bagi dunia. Atau mungkin boleh jadi ya juga terjadi yang namanya konflik bersaudara di sana. Ini kan Taliban naik daun karena Amerikanya mundur. Gitu. Karena Amerikanya mundur, orang pun bertanya-tanya, kenapa Amerika mundur? Kenapa Amerika menarik diri? Kenapa Amerika withdrawal dari Afghanistan gitu? Dan dikatakan kalah gitu, bukan hanya oleh pengamat gitu, tapi beberapa petinggi militer Amerika juga secara gentleman mengatakan mereka kalah gitu ya, kalah, dan baik kalah secara pertarungan jangka panjang ya, kalah secara ongkos perang atau biaya perang yang dikeluarkan itu kan sampai sekian ribu triliun ya kan, sekian ribu triliun dikeluarkan oleh Amerika selama 20 tahun. Kemudian juga banyak pasukan Amerika yang secara mental, psikologis mereka jatuh, bahkan stres, pulang-pulang jadi gila dan seterusnya gitulah. Gitu kan. Dan jumlah korban tentara Amerika itu sama, bahkan lebih besar daripada jumlah korban
yang disebutkan dalam peristiwa 9/11 sekitar 3.000 orang itu. Gitu. Jadi jumlah korban tentara Amerika yang tewas selama 20 tahun di Afghanistan lebih besar jumlahnya justru. Padahal mereka cuma ngejar satu orang awalnya. Satu orang itu pun sudah mati ditembak di Pakistan, kan gitu. Seharusnya selesai dong dramanya dong, kan gitu kan kira-kira. Selesai dong dramanya. Tapi kan tetap bertahan. Dan ironisnya, gitu, skenario yang dijalankan oleh Amerika di Afghanistan tidak ada yang berjalan, tidak ada yang sukses. Jadi itulah kemudian banyak para penyamat yang melihat ya Amerika kalah. Jadi naiknya Taliban itu kalau saya melihatnya ya karena Amerikanya mundur. Amerika mundur, pemerintah Afghanistan yang dibentuk oleh Amerika ternyata nggak cukup kuat. Sudah dilatih 300.000 orangnya, sudah dikasih dana, dikasih fasilitas militer hebat gitu kan. Pakaiannya lengkap ala Amerika, sampai ada kamera yang ultraviolet itu bisa melihat di kegelapan, kemudian senjata canggih, kemudian helikopter Apache. Coba dunia ketiga mana yang secara ekonominya jelek, buruk, dia punya Apache gitu, dia punya sekian ratus alutsista. Itu di Afghanistan, itu pemerintah Afghanistan ternyata ikut mundur bersama tuannya gitu. Tuannya mundur, ikut mundur juga dia. Ya ini kesempatan akhirnya kelompok yang selama ini berhadap-hadapan dengan Amerika ya muncul ke permukaan, sehingga orang melihat luar biasa Taliban. Padahal menurut saya gitu, dia menjadi luar biasa karena Amerikanya mundur gitu, karena Amerikanya mundur. Dan juga yang kedua perlu diingat juga gitu, ini perlu membacanya memang perlu agak hati-hati ya, perlu lebih komprehensif lah gitu. Mundurnya Amerika kemudian naiknya Taliban ini kan bukan peristiwa yang mendadak. Kita seakan-akan mendadak baru kaget gitu ya, banyak publik kaget. Di Indonesia itu kenapa jadi perhatian Taliban? Ya itu karena bukan masalah Indonesia perhatian sama masalah Afghanistan, bukan. Karena sebelum peristiwa ini ada peristiwa sebelumnya, sehingga nama Taliban itu begitu melekat di publik Indonesia yang concern terhadap isu politik. Apa itu? Peristiwa Taliban di KPK. Itu kalau kalian gemar mengikuti perkembangan berita ya, baca-baca berita ya, kan berapa bulan tuh rame di KPK itu terkait dengan Taliban. Sebelumnya kan masalah rekrutmen tes wawasan kebangsaan TWK, tes wawasan kebangsaan pegawai KPK, mulai dari para penyidik senior sampai di bawah kan rame itu perdebatan itu. Kemudian muncul isu Taliban, kelompok Taliban di KPK. Ketika itu lagi rame, terjadi peristiwa global. Amerika mundur, Taliban naik. Jadi mindset orang Indonesia khususnya ketika mendengar Taliban, oh iya nih Taliban, nah, itulah kira-kira seperti itu. Dan ini bukan peristiwa yang mendadak kalau kita cermati kronologisnya, ya kan? Pertama sejak 2014-15 ya, diplomasi itu sudah dilakukan oleh Taliban secara internasional. Mereka sudah keliling kepada Indonesia. Saya sudah 4 kali pertemuan kan, 2 kali di sini, 2 kali di sana. 2 kali di sini itu ya diterima oleh JK, ya kan. Bahkan Presiden Joko Widodo juga sudah berkunjung ke sana kan, gitu, berkunjung ke Afghanistan. Situasi masih konflik gitu kan. Saya membacanya Presiden Joko Widodo ingin mencontoh Presiden Soeharto ketika mereka berkunjung ke Bosnia. Soeharto tahun 95 kalau tidak salah. Ya Bosnia itu lagi perang-perangnya Sarajevo itu, ya kan? Gitu. Semua penasehat Soeharto, termasuk PBB, menyarankan Soeharto jangan datang ke Bosnia. Soeharto bismillah aja. Soeharto sudah hijrah ketika itu, datang ke Bosnia. Gitu. Hanya 2 jam kalau tidak salah. Itu bisa dibaca di bukunya Sakti Samsudin.
yaitu pengawalnya Presiden Soeharto. Hanya 2 jam datang di sana. Tujuannya apa? Ketemu dengan Presiden Bosnia, masyarakat Bosnia, kemudian memberikan sumbangan peletakan batu pertama Masjid Soeharto. Udah itu doang. Habis itu pergi. Itu selama 2 jam itu dunia terkagum-kagum. Tidak satu pun, jangankan rudal, peluru saja. Jangan peluru, rudal saja atau roket. Tidak ada yang keluar, baik dari pihaknya Bosnia maupun Serbia. Itu nggak ada yang meluncur. Aman tuh selama 2 jam itu. Padahal Soeharto itu sudah disarankan pakai protektor, body protektor, ya kan? Tapi beliau nggak mau. Dia suruh malah pakai aja ke Syafri Samsudin, pengawalnya. Dipakai oleh Syafri Samsudin. Jadi Soeharto itu datang ke sana tanpa body protector, yang pusing Syafri Samsudin sebagai pengawalnya, pas pampresnya. Itu ada di buku memorinya, itu bisa dibaca. Nah, nampaknya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi beberapa tahun yang lalu datang ke Afghanistan, negeri yang masih konflik, itu mungkin ingin melihat seperti itu. Kita punya sejarah keterlibatan dalam perdamaian dunia itu cukup banyak ya. Soekarno, Soeharto, ya kan, presiden-presiden kita, JK pernah terlibat di Helsinki dan seterusnya, sehingga ini yang kemudian menjadi memori, menjadi alasan bagi Taliban untuk menjadikan Indonesia, apa yang bisa dipelajari dari Indonesia ketika Afghanistan ini ingin selesai konfliknya, ingin bersatu semua faksi-faksi yang ada. Itu 4 kali kita pertemuan, terakhir di Doha kan, Doha Qatar. Selain ke Indonesia, Taliban juga berkunjung kemana? Berkunjung ke beberapa negara yang lain selain Qatar ya, komunikasi juga ke Turki gitu kan dan seterusnya, terutama dunia Islam lah. Dan itu sudah dilakukan sejak 2000 berapa? 15-16 ya, coba saya agak-agak lupa tahunnya. Sudah lama, bahkan Taliban membangun perjanjian dengan Donald Trump. Jadi kalau Donald Trump sekarang itu mencak-mencak ya, caci maki Joe Biden lemah, saya juga tinju sama Joe Biden, KO Joe Biden 5 detik. Katanya gitu kan Donald Trump gitu ya, 5 detik ya katanya itu. Yang mencaci karena Joe Biden gagal di Afghanistan segala macam. Padahal Joe Biden itu hanya melanjutkan kesepakatan yang sudah dilakukan oleh Donald Trump dengan Taliban. Waktu itu Donald Trump itu kalau nggak salah kesepakatannya itu 11 September dia keluar. Oleh Joe Biden dimajukan 31 Agustus. Gitu, keluar dari Afghanistan Amerika. Baik pemerintah Donald Trump maupun pemerintah Joe Biden sama-sama mempunyai pertimbangan yang sama bahwa Amerika tidak bisa berlama-lama di Afghanistan. Sudah cukup 20 tahun. Gitu. Itu semua penasihat di Amerika seperti itu. Cuma memang yang di luar perkiraan itu adalah dengan mudahnya Taliban itu menguasai 34 provinsi dalam waktu 10 hari. Dan di luar dugaan, pemerintah Afghanistan di Kabul yang dibentuk oleh Amerika dengan mudahnya ya tanpa perlawanan, presidennya malah lari gitu. Kemudian wakil presidennya lari juga ke lembah Panjshir kan. Meskipun sekarang dikabarkan dia juga lari ke luar setelah aliansi utara di Panjshir itu kalah oleh Taliban 3 hari lalu. Dikabarkan wakil presiden itu lari kemana, keluar. Jadi itu yang sebetulnya mengejutkan. Taliban begitu mudah dan cepat gitu menguasai 34 provinsi. Tapi bahwa Taliban sudah melakukan negosiasi, komunikasi diplomatik ya dengan Amerika, kemudian berkunjung ke dunia Islam, ke Indonesia, ke Qatar, itu sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu sebelumnya gitu. Dari sini sudah kelihatan ya, kalau kita mendengar penjelasannya Hamid Awaludin ya, bekas Menteri Menkumham Indonesia, sekarang menjadi duta besar di mana? Saya jadi lupa Hamid Awaludin tuh, duta besar di luar, yang dia terlibat dalam proses diplomasi, pertemuan antara Taliban dengan pemerintah Indonesia, ya baik di Jakarta maupun di luar. Hamid Awaludin terlibat dan dia melihat
melihat langsung, merasakan langsung bahwa Taliban yang hari ini itu lebih terbuka. Kalau dalam istilah studi HI kita itu new diplomasi atau open diplomasi, terbuka gitu dalam diplomasi. Berbeda dengan Taliban 20 tahun yang lalu, tahun 94 sampai tahun 2001. Taliban yang mereka dulunya adalah santri, pelajar, ya kan, belajar di madrasah. Ketika datang Soviet, mereka harus bertempur, menang lawan Soviet, mereka nggak punya pengalaman pemerintahan, gitu kan? Perebutan di antara faksi mereka akhirnya masuk pemerintahan. Nggak tahu mereka, yang mereka tahu tentang pemerintahan itu apa yang mereka baca dari madrasah. Oh, kalau syariat Islam itu begini, perempuan tuh nggak boleh begini, ya kan? Yang namanya musik begini, secara fikih. Jadi hanya itu yang mereka tahu, karena itu mereka pelajari ketika di madrasah. Jadi sangat tertutup. Nah, Taliban sekarang, kalau menurut testimoninya Hamid Awaludin, Yusuf Kala, ya, kemudian dan banyak lagi lah, melihat lebih terbuka daripada Taliban 20 tahun yang lalu. Karena mereka sudah memulai proses ini melalui diplomasi, gitu. Bahkan Amerika pun bersedia berunding. Coba bayangkan, Amerika itu dalam studi kita adalah state actor, ya, state actor. Taliban itu non state, ya, kelompok kepentingan, gitulah kira-kira. Maka perundingan antara Taliban dengan pemerintah Amerika itu adalah perundingan yang asimetris, nggak berimbang dong, satu negara satu bukan. Tapi pertanyaannya, negara superpower adidaya, katakanlah gitu ya, sebesar Amerika mau berunding dengan Taliban yang dia hanya kelompok, salah satu kelompok di Afghanistan. Memang kelompok besar, tapi kan salah satu kelompok. Artinya apa? Ini ada bargaining diplomatik yang cukup kuat dari sisi Taliban. Amerika bisa ngikut dalam perundingan itu. Oke. Sedikit saya luruskan tadi ya. Saya dengar tadi Mas Haidar, pemerintah Amerika menyerahkan Taliban, bukan menyerahkan ya. Jadi naiknya Taliban, dia dalam waktu 10 hari bisa cepat menguasai 34 provinsi sampai ke Kabul. Itu yang di luar prediksi. Oke, di luar prediksi, di luar rencana strategis dari Amerika. Amerika itu mundur dari withdrawal dari Afghanistan karena merasa biaya sudah keluar ribuan triliun, ya kan, ribuan triliun dolar selama 20 tahun. Dan dia merasa alutsista yang diberikan kepada pemerintah Afghanistan yang dibentuk oleh Amerika itu sudah cukup. Amerika merasa pelatihan militer terhadap 300.000 tentara Afghanistan sudah cukup. Pelatihan keamanan terhadap polisi-polisi Afghanistan itu sudah cukup. Jadi sebetulnya Amerika itu berharap, ya, pemerintah Afghanistan itu melanjutkan kepemimpinan atau proses kenegaraan di Afghanistan tanpa bergantung lagi pada Amerika. Gitu. Nah, di luar dugaan ternyata pemerintah Afghanistan ini itu lemah. Bahkan prajurit-prajuritnya itu ketika berhadapan dengan Taliban, ya ada perlawanan, tetapi setelah itu kabur gitu. Gitu kan. Lari ke Tajikistan ribuan orang itu yang di luar prediksi. Gitu. Itu yang di luar prediksi. Jadi sebetulnya pemerintah Amerika itu bukan menyerahkan pada Taliban, tapi menyerahkan pada pemerintah Afghanistan, gitu, yang sudah mereka bentuk, mereka persiapkan. Di luar dugaan ternyata mereka tidak sekuat yang dibayangkan, gitu. Nah, faktor yang kedua yang juga harus diingat, Amerika itu, ingat, ini agak-agak mirip dengan situasi di, kalau saya komparasi ya, di Somalia lah, Somalia katakanlah gitu ya, Somalia. Ya, Somalia itu banyak sekali distriknya, provinsinya. Tapi negara yang dikuasai oleh PBB itu hanya Mogadishu. Jadi Somalia itu negaranya efektif hanya di Mogadishu, ibu kotanya. Tapi di provinsi yang lain itu failed gitu, gagal. Kenapa? Karena provinsi yang lain itu dikuasai oleh para, tanda kutip, kelompok-kelompok bersenjata Somalia.
PBB, sekutu ataupun pemerintah bentukan PBB ya di Somalia itu hanya praktis mengontrol Mogadishu ibu kotanya. Jadi kira-kira kasus di Suriah sebelum kemudian Assad ya, Bashar Assad itu perlahan-lahan menguasai kembali provinsi-provinsi yang lain, itu praktis hanya efektif di mana? Di Damaskus. Nah, sementara provinsi-provinsi lain itu dikuasai, dikontrol oleh kelompok-kelompok bersenjata yang berseberangan memberontak terhadap Damaskus. Nah, satu hal yang perlu diingat, begitupun juga di Afghanistan. Dari 34 provinsi itu yang dikontrol oleh pemerintah Afgan bentukan Amerika itu cuma Kabul saja sebetulnya. Mungkin ada Kandahar, ya, mungkin ada beberapa di daerah Mazar-e-Sharif, tapi selebihnya itu, ya, secara kultural, emosional, ya, mereka itu lebih dekat kepada Taliban. Karena suku Pashtun itu suku terbesar di Afghanistan. Pashtun. Jadi kalau kalian baca grafik pemerintahan Taliban sekarang yang baru diumumkan minggu lalu itu, ya, hari Jumat atau hari Kamis itu diumumkan. Nah, itu kan Pashtun semua, satu dari Uzbek, ya. Tapi mulai dari Hizbullah siapa? Namanya itu bentar. Namanya itu Akhondazi ya kalau nggak salah ya. Itu prime ministernya Baradar, seterusnya itu semua orang Pashtun. Gitu. Dan kenapa Pakistan di tanda kutip ya dicurigai oleh Amerika dan banyak negara membantu Taliban? Karena waktu Osama bin Laden kan juga tewasnya kan tertembak di sana. Ya di Pakistan. Karena suku terbesar di Pakistan juga suku Pashtun. Gitu. Jadi ada hubungan emosional. Meskipun mereka secara nation state berbeda sekarang, Pakistan dan Afghanistan, tetapi ada hubungan kesukuan yang cukup kuat antara Taliban dengan suku Pashtun di Pakistan gitu. Jadi yang membuat kenapa Taliban cepat menguasai distrik-distrik itu bukan lewat perang. Ya, kita dapat dari Bapak tadi agak berbeda dengan apa yang disiarkan di media-media saat ini gitu kan. Kan kalau yang kita dapat di media, kebanyakan dari masyarakat Afghanistan itu berusaha untuk meninggalkan Afghanistan setelah Taliban berhasil menguasai pemerintahan. Pemerintahan Taliban saat ini berarti diterima oleh masyarakat Afghanistan sendiri gitu. Nah, itu tadi saya bilang, selama pemerintahan Afghanistan bentukan Amerika, dari mulai Hamid Karzai sampai yang terakhir siapa? Abdul Ghani, ya kan? Mereka secara efektif lebih mengontrol Kabul dan beberapa kota besar di luar Kabul. Ya mungkin sebagian di Kandahar gitu ya. Sebagian lagi di mana misalnya di Mazar-e-Sharif. Tapi di luar itu mereka relatif tidak bisa mengontrol. Gitu. Tidak bisa mengontrol. Nah, yang diberitakan oleh media-media asing. Jadi kalau kita baca media, usahakan sekarang bacanya jangan cuma 1-2. Semuanya kita baca ya. Yang di Indonesia ini hampir relatif sebagian besar agak-agak juga sama terbelah. Ada yang pro, kita baca Republika, kita baca Kompas. Yang di luar kita baca misalnya Al Jazeera atau mungkin punyanya CNN juga atau Sputnik atau punyanya Channel News Asia, kita baca semua. Termasuk punyanya DW ya, dan seterusnya. Nah, itu bisa berbeda-beda. Jadi masyarakat yang panik dengan naiknya Taliban itu adalah masyarakat yang di Kabul. Bukan di keseluruhan wilayah di Afghanistan, bukan, hanya di Kabul. Dan mereka yang kalau lihat wawancara-wawancaranya, mereka yang lari keluar itu ya sebagian besar adalah mereka yang bekerja pada pemerintahan Afghanistan. PNS lah kira-kira gitu. PNS. Nah, ketika Taliban naik mereka takut jangan-jangan nanti dieksekusi nih gitu kan. Gitu kan, dieksekusi oleh Taliban nih orang-orang yang pernah bekerja pada
Amerika, pernah bekerja pada pemerintah Afghanistan akan dieksekusi. Mereka takut, akhirnya mereka lari. Makanya ketika mereka pergi itu bawa kopernya bagus-bagus, ada yang sudah mempunyai surat. Bahkan menarik itu di YouTube itu saya nonton reportasenya CNN apa BBC ya, ketika dia meliput kepanikan di Bandara Kabul. Dia menjumpai beberapa orang dan semua itu orang-orang itu sudah punya surat gitu. Ada yang bekerja di perusahaan minyaknya Inggris, ada yang bekerja di pemerintahan penerjemah di kedutaan Inggris, penerjemah kedutaan Amerika. Dia menunjukkan pada reporter itu, ini saya sudah punya surat nih, surat dari perusahaan saya, terus saya bisa diizinkan untuk pergi keluar, gitu kan. Saya tinggal nunggu pesawatnya saja, gitu kan. Jadi mereka-mereka yang menengah ke atas itu, gitu. Nah, kepanikan hanya terkonsentrasi di Kabul, gitu. Tapi di daerah-daerah lain, yang kalau saya baca pemberitaannya, relatif nggak ada kepanikan, gitu. Nggak ada kepanikan. Bahkan video yang ditampilkan oleh DW itu, ya itu suasana biasa saja. Pasar tuh di luar Kabul ya. Saya nggak hafal nama-nama provinsinya kan. Kalau provinsi kota-kota besar kan Kabul, ada Mazar-e Sharif, ada Kandahar, ada apa lagi tuh di sana tuh. Nah itu kan yang terkenal, yang besar-besar. Tapi konsentrasi kepanikan itu hanya ada di Kabul. Nah, cuma kan masalahnya berita itu media kan tidak menuliskan Kabul. Masyarakat di kota Kabul panik gitu kan. Enggak. Kenapa? Orang lebih mengenalnya Afgan. Ya kan? Kabul itu nama ibu kota Afghanistan. Padahal nggak semua masyarakat Afghanistan itu panik. Nah, apakah di luar Kabul itu mereka tidak panik karena mereka nggak punya akses buat lari atau bagaimana? Kita nggak tahu. Gitu. Masalahnya bandara internasionalnya hanya ada di Kabul, begitu. Lah kalau misalnya nih kayak bandara internasional hanya di Jakarta, Soekarno-Hatta, katakanlah orang Surabaya panik gitu, belum ada bandara di sana. Kalau mau lari kan harus ke Jakarta dulu, ya kan? Ya kira-kira gitulah gitu. Tapi media-media itu dia merekam kepanikan di luar Kabul, hanya merekam kepanikan di kota Kabul. Itu pun sampai tanggal berapa kemarin tuh? Tanggal 11 ya. Setelah itu ya sudah, sekarang bandara normal lagi, sudah mulai penerbangan komersil. Bahkan polisi yang bekerja pada pemerintahan Afghanistan sudah mulai bekerja 2 hari lalu bareng sama tentaranya Taliban gitu. Tapi kan jadi situasi belakangan ini kan Ya. ini Pak, di sana sendiri kan bermunculan gerakan-gerakan protes khususnya dari kaum feminis di Afghanistan sendiri yang menuntut feminis kembali hak-haknya setelah Taliban naik. Iya. Coba deh tonton video-videonya, reportasenya deh. Saya kan nontonnya di YouTube ya, berita channel news Asia, Sputnik, BBC, CNN, Al Jazeera ya kan, kemudian Anadolu kan punya video-video channelnya mereka di YouTube. Tonton deh. Kayak misalnya setelah pengumuman kabinet Taliban, sama sekali nggak ada perempuannya, ya kan? Sama sekali nggak ada perempuannya. Kemudian setelah itu hari ini kan rame kan berita bahwa 2 hari inilah Taliban melarang perempuan ikut olahraga. Perempuan boleh sekolah tapi sampai perguruan tinggi, tapi kelasnya dipisah. Ya mirip kayak di pesantren lah gitu kan. Cuman sampai tiap perguruan tinggi dipisah. Jadi dikasih akses belajar tapi dipisah. Gitu. Nah, kemudian coba lihat yang demo-demo perempuan, kaum yang disebutnya sebagai kaum feminis, sebetulnya kaum emansipatoris, kelompok perempuan. Nah, saya kan dulu di media ya. Jadi kalau kalian di media itu kan ada angle close up ya, ada close up, ada dekat, jauh, zoom in, zoom out gitu kan. Jadi yang aksi-aksi perempuan tuh nggak banyak sebetulnya, nggak rame. Lihat videonya. Tapi teknik pengambilan gambar close up disorot dari kanan ke kiri, seret gitu kan. Coba kalau di zoom out, tarik ke atas, nah itu kelihatan berapa banyak yang
cuma sedikit. Cuma karena di zoom in seret, terus ditarik kan, jadi wajahnya satu layar itu wajahnya, terus suara-suaranya. Kemudian dipublikasi, dihiperbolasi di media. Jadi saya tidak tahu sebesar apa protes kaum feminis atau kaum perempuan di sana, ya. Kalau dugaan saya sih kecil, nggak besar. Tapi benar bahwa memang Afghanistan masih ketat, Taliban masih ketat terhadap kaum perempuan, iya, kelihatan. Tapi tidak seketat 20 tahun yang lalu. Contohnya aja misalnya akses pendidikan, nah itu masih diberikan. 20 tahun yang lalu sama sekali nggak boleh sekolah kaum perempuan. Nah yang sekarang dibolehkan, hanya mereka terpisah dengan kelas laki-laki, bahkan sampai tingkat perguruan tinggi gitu. Kemudian apalagi misalnya, nah gambar-gambar nih itu yang menarik, yang lucu-lucu tuh, gambar salon, baliho gitu kan, itu kan banyak yang dihapus, dicoret kan. Saya nggak tahu itu apakah itu dilakukan oleh tentara Taliban ataukah cuma kalau pemberitaan di media ya itu yang saya tangkap sebagian besar inisiatif dari misalnya salon, pemilik salonnya gitu, inisiatif menghapus, mencoret gitu, karena sudah termindset dalam pikiran dia, wah Taliban nggak boleh gini-gini nih, trauma ya trauma gitu kan, kayak gitu. Tapi apakah benar memang Taliban melarang? Sejauh ini baca-baca belum ketemu. Yang baru dapat itu adalah soal pendidikan saja dan soal kabinet tidak adanya perempuan dalam kabinetnya Taliban. Tapi diingat nih, yang diumumkan oleh Taliban ini itu belum keseluruhan kabinet, baru saya nggak tahu berapa persen, mungkin baru 50% kali ya, atau mungkin baru 30%, belum keseluruhan gitu. Kenapa belum keseluruhan? Kalau saya membacanya, pemerintah Taliban ini masih belum bisa mengefektifkan sistem pemerintahan yang ditinggalkan oleh Afghanistan. Infrastrukturnya, kantor-kantornya, sistem informasinya, ya kan, sistem komputernya, sistem administrasinya, sistem kepegawaiannya, itu kan bukan sesuatu yang ringan. Jadi dalam perkantoran itu, pemerintahan itu ada sistem kepegawaian, ya kan, ada sistem keuangan, penggajian, ada sistem komputerisasi, informatika, jaringan, ada sistem keamanan, ada sistem apalagi misalnya, dan seterusnya. Nah ini kan ditinggalkan nih oleh pemerintah yang lama. Nah Taliban tidak cepat belajar soal itu, gitu. Ya ternyata waktu dia datang ke kantor pemerintah, ke istana, ya kan seperti tanda kutip ya, seperti sebagian tentaranya, seperti orang kampung datang ke kota, nyobain alat gym, ya kan, main di dunia hiburan, ya kan, main bom-bomkar, main trampolin, ya kan, duduk di kursi tamu di lobi gitu kan, seperti nggak pernah duduk gitu. Jadi itu kan menggambarkan ada gambaran shock culture gitu. Satu sisi Taliban itu dia mengalami shock culture itu, tiba-tiba dapat harta rampasan perang yang besar, sampai pada gedung-gedungnya, sampai pada infrastrukturnya. Di sisi lain mereka ingin terbuka, gitu. Ya kan, mereka ketemu sama Cina, ketemu sama Rusia, ketemu sama Turki, ketemu Indonesia, ketemu Qatar, minta bantuan, ya, dibimbing supaya membangun pemerintahan dan seterusnya. Di sisi lain mereka nggak punya pengalaman pemerintahan, shock culture. Jadi ini sekarang situasi yang menurut saya mungkin prosesnya akan panjang nih, Taliban mempelajari ini. Sementara masyarakat nggak sabar, gitu. Yang di Kabulnya nggak sabar karena panik. Mereka dulu bekerja pada pemerintahan Amerika, bekerja pada pemerintah Afghanistan, takut. Yang di luar Kabul, ya, yang di daerah-daerah pun juga mungkin menunggu-nunggu. Sementara ekonominya belum membaik. Jadi ini situasi yang sangat luar biasa karut-marut gitu. Itu gitu. Jadi kalau saya membaca seperti itu, Mas Haidar, gitu. Seberapa besar kelompok feminis saya nggak yakin besar sih. Gitu, nggak yakin besar. Itu hanya trik media. Kalau saya melihat di siaran itunya di YouTube, wah ini mah trik media. Ketika di zoom in pakai drone nggak banyak demo. Termasuk ketika kemerdekaan kemarin kan, kemerdekaan Afghanistan,
di Kandahar, di Kabul kan demo tuh. Itu nggak besar, nggak ada long march. Coba aja lihat di Mas Haidar atau teman-teman di sini, tonton tuh YouTube-nya, nggak besar aksinya tuh, dan nggak sampai one day, nggak sampai sepanjang hari. Cuma pemberitaannya yang luar biasa di hiperbolis gitu. Itu kira-kira Mas Haidar. Masyarakat sudah Taliban sudah mencoba untuk mengubah gayanya mereka tidak seperti yang sebelumnya. Namun masyarakat dunia kan saat ini masih berpandangan kepada image Taliban yang lama ya Pak ya. Jadi masih ada terbayang-bayang rasa-rasa takut akan perkembangan terorisme dan lain-lainnya. Berarti untuk kedepannya Taliban punya PR yang begitu besar terhadap masyarakat dunia untuk mengembalikan image Taliban khususnya dan image Islam secara umumnya kepada masyarakat dunia, bahwa Taliban bukanlah Taliban yang dulu gitu. Yang hari ini mendeklarasikan negara Islam Afghanistan. Ya jelas itu PR besarnya Taliban menunjukkan pada dunia bahwa dia ingin berubah dan berbeda dengan Taliban 20 tahun yang lalu. Karena itu saya sependapat, saya secara pribadi dengan pandangannya Yusuf Kala, Hamid Awaludin, dan secara umum pemerintah kita ya, Kementerian Luar Negeri ya, yang banyak berkomunikasi dengan Taliban. Jadi kasihlah kesempatan pada Taliban untuk menata kelola negaranya. Gitu. Jangan diganggu dengan isu-isu keamanan dan seterusnya yang justru bisa mempengaruhi psikologis masyarakat mereka. Justru menurut saya dunia Islam ini ya, Indonesia sebagai negara muslim terbesar bersama Turki ya, bersama Arab Saudi, bersama Mesir, Qatar sebagai mediator, ini kan negara-negara yang motorik lah di dalam OKI ya, Organisasi Kerjasama Islam, Dunia Islam. Nah itu seharusnya membantu gitu, mensupervisi bagaimana Afghanistan ini bisa terbentuk negaranya itu lebih baik sebagai nation state gitu. Sekarang mereka coba lihat nih strukturnya, ada top authority-nya di atas itu ya, Akhundzadah ya, Hizbullah Akhundzadah itu top authority-nya. Di bawahnya Prime Minister. Bayangkan coba, 20 tahun yang lalu nggak ada istilah Prime Minister. Nggak ada Perdana Menteri mereka pakai. Jadi sekarang mereka pakai istilahnya Perdana Menteri. Ini ya, Perdana Menteri. Kemudian ada Deputi Perdana Menteri. Ya, top authority-nya itu Hizbullah Akhundzadah. Ya, kalau di Inggris kira-kira ratunya lah. Ya, ratunya. Kalau di Malaysia Sultan Raja yang di Pertuan Agung. Rajanya gitu. Kalau di Iran itu kira-kira wali fakihnya sekarang siapa? Rohani ya? Bukan Rohani. Iya, siapa? Khamenei. Ayatullah Khamenei. Bukan Khomeini. Khomeini udah wafat. Ini pelanjutnya Khomeini adalah Khamenei. Jadi Ayatullah di sana itu guru spiritualnya itu seumur hidup. Nanti Khamenei wafat baru diganti. Khamenei ya kan? Menunjukkan bahwa itu pemerintahan religius Islam. Nah, di bawahnya pakai presiden. Presiden itu kan ciri pemerintahan modern. Ya kan? Bukan raja, bukan khilafah, bukan khalifah, bukan sultan, tapi presiden. Ya kan? Inggris mempertahankan simbol kerajaannya, karena Britania Raya itu dia besar karena kerajaannya. Maka simbolik raja itu dipakai. Tapi dia mengakomodasi sistem modern, demokrasi modern. Apa itu? Perdana Menteri, kabinet, parlementer, segala macam. Di Malaysia juga sama, mempertahankan simbol Kesultanan Melayunya. Nah, dipertahankanlah raja di Pertuan Agung, tetapi mengakomodir sistem modern. Perdana Menteri, kabinet, menteri-menteri kan, ada DPR, parlementer, dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat sistem pemerintahan Taliban yang dibangun, sepertinya ingin mencontoh itu semua. Jadi imarah Islam sebagai ciri daripada pemerintahan Afghanistan dipertahankan. Maka ada top authority gitu. Dia adalah Hizbullah Akhundzadah itu. Nah, di bawahnya sebagai pelaksana eksekutif pemerintahan adalah
Perdana Menteri Muhammad siapa? Namanya Muhammad Hasan Ahun, ya, Muhammad Hasan Ahun. Di Perdana Menteri kemudian ada Deputi Perdana Menteri atau wakilnya lah Perdana Menteri. Jadi dari struktur ini saya membacanya Afghanistan sudah mulai mencoba membuka sistemnya, juga untuk buka gitu. Ini PR besar memang bagi Afghanistan untuk membuktikan dirinya ya menjadi sebuah negara bangsa yang diterima oleh pergaulan internasional tanpa mereka menghilangkan identitas sebagai imarah Islamnya. Gitu. Waktu itu kita merdeka dicap apa oleh Belanda dan Amerika? Pembangkang, teroris, pengkhianat dan seterusnya. Gitu kan? Gitu. Itu resiko bangsa merdeka. Nah, persoalannya sekarang apa yang dialami oleh kita 75 tahun yang lalu, 76 tahun yang lalu, itu baru dialami oleh siapa? Oleh Afghanistan hari ini. Gitu. Mereka mau membangun negara. Gitu. Mereka belajar dari negara-negara muslim yang sudah berdiri. Satu sisi mereka punya idealisme soal Islam, ya. Di sisi lain mereka harus terlibat dalam pergaulan dunia. Di luar dua sisi itu, mereka menghadapi yang namanya kecaman-kecaman dari Barat, dari Amerika dan seterusnya, dari Eropa dan seterusnya. Jadi menurut saya ini sesuatu yang dilematis, bahkan mungkin cenderung nggak adil buat Afghanistan. Saya setuju dengan pendapatnya Yusuf Kala, pendapatnya Hamid Awaludin, pemerintah kita secara keseluruhan ya. Kemudian Turki, Qatar, ya. Kasih kesempatan kepada Afghanistan dalam hal ini Taliban untuk membuktikan janji-janjinya bahwa Afghanistan itu ingin menjadi sebagai sebuah negara yang berdaulat. Negara Barat, Amerika itu jangan intervensi, jangan mengecam. Eropa juga sama, gitu kan. Bahwa Taliban mau menggandeng Cina, Taliban mau menggandeng Amerika kembali, itu hak mereka, gitu, ya kan? Itu hak mereka. Mereka mau menggandeng Rusia, gitu kan, gitu. Itu hak mereka. Karena mereka perlu dana buat membangun infrastruktur, perlu duit gitu, perlu pembangunan. Itu hak mereka. Sama seperti ketika pemerintah Soekarno, ya, kita mengecam komunis. Tapi coba Gelora Bung Karno, patung-patung di Jakarta, Gedung Istiqlal, itu sumbangannya siapa? Ya kan? Sumbangannya siapa? Terus kapal selam yang kita dapat, ya kan? Kita waktu tahun 1950-an akhir atau 60-an awal ya, kita pernah membantu Pakistan ketika berperang melawan India. Ya. Kebetulan saya lagi menulis buku bersama teman-teman di Prodi HI, kerjasama Prodi HI dengan Kedutaan Pakistan, hubungan bilateral Pakistan dengan Indonesia. Nah, itu sejarah pemerintah Soekarno itu pernah mensuplai alutsista sampai kapal selam, kapal frigate untuk membantu perang Pakistan melawan Afghanistan, melawan India. Tahun 19 berapa tuh ya? 60-an awal, saya agak lupa tahunnya. Itu. Bayangin coba. Dari mana kita punya alutsista sebesar itu? Hibah. Ada yang hibah, ada yang hutang jangka panjang, hutang 20 tahun, 30 tahun gitu. Dari mana? Dari Uni Soviet. Padahal kita mengecam komunisme. Gitu. Kita mengecam Cina kan, begitu. Jadi berikan kesempatan pada Afghanistan sekarang ya di bawah Taliban untuk menentukan hidup mereka, gitu. Kita tidak perlu kemudian sampai, ini salah, nggak perlu menurut saya, gitu kan, gitu. Justru pemerintah dunia Islam maksud Indonesia itu mensupervisi, gitu, membantu. Begini berdemokrasi, begini berpartai politik, begini cara berparlemen, begini cara membangun mahkamah, begini cara mengatur sosial, begini cara pendidikan, seterusnya gitu. Itu yang mereka perlukan sekarang. Nanti kalau misalnya ada rakyat Afghanistan di bawah Taliban yang perlu sekolah ke luar negeri, justru perlu kita rangkul. Karena melalui mereka lah kemudian transfer of knowledge tentang demokrasi, tentang tata kelola negara itu kita berikan melalui orang-orang Afghanistan yang belajar di luar negeri. Gitu, Mas Haidar.
gitu. Jadi perlu objektif membaca media juga gitu ya. Semuanya kita baca biar kita tahu semua sudutnya gitu, semua angle-nya. Gitulah kira-kira. Wah, terlalu panjang ya. Nanti silakan disuntang-sunting lah. Terima kasih banyak Pak Ramdan udah bersedia untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di episode kali ini. Thank you juga buat kalian yang udah dengerin podcast kita sampai akhir. Jangan lupa follow kita di Spotify Kosan HI dan di Instagram kita @komahi_y. Thank you guys, stay tune episode berikutnya. Mantap.